berarti karena Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan akan memberikan kami kehidupan, bahkan kemenangan kepada kemuliaan Allah yang besar dalam hidup kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan ada di tempat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna. Hingga memang hidup kami mengalir di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Saudara, kita semua kemarin merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2024. Dan sudah punya usia 79 tahun Hal yang paling hebat adalah ketika kita bisa ada di istana, dan kemarin itu adalah ada di istana IKN Saudara, itu adalah satu mimpi bagi orang-orang yang bisa melayani di istana IKN. Tapi ada suatu ketakutan yang luar biasa Saudara lihat bahwa orang-orang yang ada di IKN itu adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Khususnya adalah paskibraka yang ada itu pengibar benderanya itu diundi. Jadi ada orang-orang yang senang sekali pada waktu dia dapat di barisan, mungkin pemimpin upacara, wah senang sekali, luar biasa. Dan senang juga ada yang membawa baki, itu senang, bangga, luar biasa. Tapi ada yang stres. Yang stres tau gak siapa? Yang stres dari tahun ke tahun ini selalu stres. Gak pernah tidak stres dia. Ketika diundi, yang paling stres adalah orang yang ngibar benderanya. Kemarin salah lagi. Wah, begini lagi dia lagi. Bayangin, padahal mereka udah di karantina. Berapa? 2 bulan, saudara. Buat begini udah sehari mereka mungkin ada sekitar 50 kali. Berhasil. Pas hari hanya langsung begini dia kan. Susah itu stres dia. Bukan dia gak stres, udah doa dia. Waktu tahun kemarin juga sama juga. Begini lagi, aduh. Sesulit itu kah? Cuman ngibah gini loh. Sulit kah? Sulit. Kenapa? Karena saya percaya di situ tekanannya ada. Amin. Bagi orang yang masih berata, jalannya yang penting Islam ikutin aja. Itu jadi sorotan, saudara. Dan banyak di TikTok saya lihat, apa? Hujatan demi hujatan. Masa sih cuman begini aja kagak bisa? Tahu tidak, saudara? Hujatan demi hujatan, komplain demi komplain yang menandakan bahwa Indonesia sebenarnya sesungguhnya belum merdeka. Kalau udah merdeka, nggak seperti itu. Ini menandakan bahwa Indonesia belum merdeka. Ada suara kemerdekaan. Saudara tahu tidak suara kemerdekaan itu bagaimana? Ada 5 suara kemerdekaan. Yang pertama adalah merdeka. Wah, ini suara yang hebat, yang lantang, luar biasa. Tapi belum tentu merdeka, saudara. Yang kedua, ada suara lagi. Merdeka. Ini mati enggak, hidup enggak ini. Harapannya enggak ada gitu. Ada lagi yang ketiga adalah suara kemerdekaan juga. Tapi ditambahin merdeka king. Biasa bencong, ya kan? Ada lagi, ya kan? Yang keempat suara kemerdekaan juga. Merdeka cong. Kenapa? Dia bencong. Jadi yang satu banci, yang satu bencong. Jadi bencong, ya kan? Tapi ada yang kelima, yang saya suka suara ini. Dan itu menjadi kesukaan buat kita semua. Dan koreksi buat kita semua. Suaranya adalah yang pertama tadi bilang merdeka. Wah, luar biasa. Ya, saya gak suka. Tapi benar-benar harus itu merdeka. Tapi suara yang kelima ini, ingat baik-baik. Merdeka. 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 Itu koreksi dalam hidup kita. Sudah merdeka belum? Menurut saya belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Urus KTP harus ada duit. STNK harus ada duit, SIM harus ada duit, semuanya. Merdeka kan? No, belum merdeka. Kalau kemerdekaan ada dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh kita bebas dari apa? Penjajah-penjajah. Nah, penjajah yang menjajah Indonesia bukan Belanda atau bukan Jepang lagi. Tapi yang menjajah adalah oknum-oknum yang ada dalam pemerintahan menjajah kita. Mempersulit semuanya, ini oknum-oknum semuanya. Indonesia belum merdeka. Amin. Tapi sedang menuju pada kemerdekaan. Amin. Berbeda, tapi belum merdeka. Meskipun udah ada proklamirnya. Udah ada proklamasinya bahwa sudah merdeka. Contohnya banyak orang masih susah makan, susah minum, tidak punya tempat tinggal, pada miskin. Menandakan apa? Padahal di dalam undang-undang bilang warga negara Indonesia harus layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu, siapa itu anak? Anak itu adalah Yesus Kristus memerdekakan kamu. Terus kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau Kristus hadir dalam kehidupanmu, engkau dimerdekakan oleh Kristus. Firman Tuhan bilang bahwa kamu benar-benar merdeka. Berarti ada yang pura-pura merdeka, ada yang benar-benar merdeka. Yang pura-pura merdeka yang pasti tidak dibenarkan karena Kristus, tetapi dia dibenarkan karena pengetahuannya, karena kemampuannya, dia dibenarkan. Tetapi bukan karena Kristus. Nah, banyak orang-orang yang pura-pura merdeka. Amin. Tapi sebenarnya hidupnya masih terjajah. Sama dengan kehidupan kita yang ada di tempat ini.
Kita mungkin bilang bahwa Pak, saya udah merdeka dalam Kristus Pak. Maka itu saya ada datang di gereja. Yes, Anda datang di gereja, duduk mungkin paling depan, tidak ada masalah. Anda juga worship juga, Anda juga memuji menyembah Tuhan, yes. Tapi belum tentu hatimu ada untuk Tuhan. Ada orang datang ke gereja, ya, datang ke tempat ini di gereja. Dia memuji menyembah Tuhan, dia dengar firman, dia berdoa juga. Tapi pikiran dia mikir, aduh enak nih gua mancing. Dia mikir mancing. Sedangkan ada orang lagi di tempat pancingan, saudara, dia kagak dapat ikan, dia stres, dia mikirin Tuhan di gereja. Besok dia akan ada di rumah Tuhan. Saya lebih mendingan orang yang lagi mancing hari ini, dia mancing, dia mikirin Tuhan, daripada orang yang ada di gereja tapi mikirin di rumah. Kompor udah mati atau belum? Stres dia, stres. Kompor udah mati tuh. Kelihatannya udah di AC tuh belum matiin dia tuh. Waduh, listrik mahal nih. Dia mikirin dia apa? Fisiknya ada di gereja, tapi dia memikirkan hal-hal duniawi. Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Jadi Raja Mesir adalah penguasa Mesir. Penguasa Mesir ternyata lewat perjalanan waktu dalam bahasa Israel yang diperbudak, saudara, ternyata mati akhirnya, kalah akhirnya, ya kan? Mesir berbicara tentang perbudakan. Mesir berbicara tentang suatu kebiasaan buruk dalam kehidupan kita yang mengikat dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Raja Mesir mati, stop dia, hidupnya dia. Berarti apa? Benar-benar dia merdeka harusnya. Tapi apa? Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena apa? Perbudakan. Rajanya udah mati, udah merdeka. Ada deklarasi kemerdekaan bahwa hari ini engkau sudah merdeka. Mengapa? Karena Raja Mesir sudah mati. Tapi bangsa Israelnya masih tetap mengeluh karena perbudakan. Loh, Anda udah bebas dari perbudakan? No, saya belum bebas. Bebas cuma deklarasinya doang sudah bebas. Tetapi pikirannya, mentalnya belum merdeka, masih terjajah. Banyak orang Kristen udah merdeka di dalam Kristus, yes, tapi pikirannya, mentalnya masih terjajah. Nggak bisa melupakan itu perbudakan. Dia senang itu diperbudak saja. Kita udah bilang, Anda sudah dibebaskan, dilepaskan, ditahirkan, ditebus oleh Yesus. Tapi tetap dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, pelanggaran, kejahatan atau apapun juga. Padahal udah bebas, udah lepas. Kenapa? Karena dia ingat-ingat terus. Enak ya, kalau saya ada dosa sedikit aja. Enak ya kalau saya zina. Enak ya kalau saya selingkuh. Enak ya kalau saya melakukan corruption, manipulation atau apapun juga. Karena dia nggak benar-benar bebas, nggak benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan dia. Maka itu masih teringat-ingat masa yang lampau, kehidupan yang lampau. Saya sering ya sama beberapa orang, Pak, Anda tahu nggak Pak, dulu saya begini Pak. Dia cerita tentang dulu semuanya. Hari ini dia melarat, tapi dia bilang dulu Pak, wah saya duit Pak banyak Pak sekarang. Udah sombong sekali, dulu aja dia sombong. Makanya sekarang dia jatuh. Kenapa? Ceritanya tentang dulu semuanya. No. Hidup kita hari ini adalah untuk hari ini. Dan hari ini adalah engkau diberkati. Yang lalu biarlah berlalu, firman Tuhan bilang. Jangan pernah memandang lagi yang lalu. Tapi apa? Berjalan hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Maka itu firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena yang lalu sudah berlalu semua kehidupan kita. Firman-Nya baru. Maka saudara dan saya ada di tempat ini. Mengapa saudara dan saya ada di tempat ini? Karena saudara dan saya hari ini menghormati Tuhan. Dan saudara dan saya ingin dapat makanan rohani yang fresh. Bukan yang di YouTube. Di YouTube itu udah digoreng. Tapi Anda mau dapat makanan rohani yang fresh dari Tuhan. Maka itu saudara saya perlu untuk hari ini mengalami kebangkitan dalam hidup. Dan mereka berseru-seru sehingga mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ya, padahal mereka sudah ditebus oleh siapa? Oleh Yesus. Tapi tetap dia mengeluh. Habis itu dia minta tolong, yes. Orang yang mengeluh pasti minta tolong. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Berarti kalau kita ditebus oleh Yesus, oleh Kristus, berarti segala sesuatu apa yang kita lakukan dahulu ditebus oleh Dia. Kita tidak usah melanjutkan yang namanya adalah hukum Taurat, tapi kita berjalan hari ini dengan jalan adalah jalan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan jalan menjadi dikutuk karena kita, sebab ada tertulis, ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yesus mau bilang bahwa hari ini, bahwa Dia sudah membebaskan, melepaskan engkau dari apa? Dari semua kutuk yang ada, yang namanya kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, kutuk-kutuk
dosa, kutuk-kutuk hal-hal yang tidak baik atau apapun juga dalam kehidupan kita, kutuk-kutuk kebiasaan yang buruk dalam hidup kita, sakit, penyakit, atau kekurangan, atau kemiskinan, atau apapun juga sudah tergantung lunas di atas kayu salib. Tetapi kita yang menerimanya seringkali, benar nggak sih kita sudah menerima itu semua? Kita justru mempertanyakan lagi, bukannya sekedar merdeka, bukan. Tapi kita juga bahwa benar nggak sih, masa iya, benar atau tidak bahwa Tuhan sudah menebus saya? Jadi orang ini ragu-ragu padahal sudah dimerdekakan dalam Kristus, tapi dia ragu-ragu, mungkin enggak. Saudara, ini kita harus berhati-hati bahwa hari ini ada banyak orang yang pura-pura merdeka padahal dia masih terjaga, padahal dia masih ada di dalam lingkaran, dalam pikiran dia, dalam mental dia. Mentalnya adalah mental yang lemah. Mentalnya adalah mental, bukan mental pemenang, tetapi mental pecundang. Kolose 3 ayat 5-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi kalau ada yang duniawi dalam kehidupan kita, yang pasti kita nggak benar-benar merdeka. Kita menutupi dengan kemerdekaan, tetapi kita nggak benar-benar merdeka. Kenapa? Karena kita masih punya ini, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Berarti orang-orang yang masih melakukan itu semua, tapi ditutupin seakan-akan dia sudah merdeka. Tuhan bilang, hati-hati, ini murkaku, tapi ditutupin seakan-akan orangnya baik. Dia pakai topeng, topengnya adalah topeng Yesus yang dia pakai. Firman Tuhan bilang, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Atas siapa? Orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka. Lalu Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu Iya. ketika kamu hidup di dalamnya. yes. Tetapi sekarang, Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, apa yang harus dibuang? yaitu marah, Marah bukan diperbaiki, tapi firman Tuhan bilang marah harus dibuang. Banyak orang Kristen hari ini, Pak, saya coba Pak supaya nggak marah lagi. No, bukan seperti itu. Yang namanya marah harus dibuang, harus tidak ada dalam kehidupan orang Kristen. Amin. Banyak orang Kristen bilang bahwa, Pak, saya kan marahnya marah rohani. Pak, mana ada marah rohani? Marah rohani tidak pernah ada. Yang namanya marah, marah akan memancing suatu keemosional dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bilang, marah buang, bukan diperbaiki. Pak, saya mau memperbaiki marah, Pak. Enggak, marah nggak bisa diperbaiki. Marah harus dibuang. Makanya itu firman Tuhan bilang, buanglah semua ini. Apa yang harus dibuang? yaitu marah, Geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata fitnah orang, ngomongin orang, komplain sama orang. Firman Tuhan bilang, engkau harus buang. Kalau udah dibuang sebenarnya nggak ada lagi kehidupan kita. Tapi karena kita tidak merdeka, kita ingat-ingat lagi. Itu yang menandakan bahwa saudara dan saya tidak merdeka dalam Kristus. Lanjut lagi. dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Kata-katanya adalah anjing biasanya. Anjing itu dibawa-bawa kemana-mana itu. Ada anjing dibawa ke gereja juga ada. Kadang-kadang ada di kafe anjing juga ada, ya. Saudara, firman Tuhan bilang bahwa Tuhan buang kata-kata itu. Tidak boleh ada dalam mulutmu. Kenapa? Karena engkau sudah dimerdekakan dalam Kristus. Engkau sudah ditebus dalam Kristus. Buang semuanya. Kalau buang, Anda tidak mungkin ucapkan lagi. Tapi kalau Anda perbaikin emosi Anda, perbaikin rasa marah Anda, perbaikin fitnah Anda, akan muncul lagi. Yang namanya dibuang, ada benihnya dibuang. Diganti dengan benih Kristus, yaitu benih kasih. Dan di dalam kebenaran firman, ada satu buah roh dengan 9 rasa. Itu yang harus melakukan. Jangan lagi kamu saling mendustai, Ya, jangan lagi kamu saling mendustai, saling ngibul, saling bohong, istilahnya. Terus, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kamu telah kelakuannya. meninggalkan manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru saat ini. Amin. Yaitu manusia yang benar-benar merdeka. Amin. Kehidupan kita dulu sebelum kita dimerdekakan sama Kristus, kita masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi karena kita sudah menerima kebenaran firman, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, mulut kita harus berubah. Kehidupan kita harus berubah. Harus serupa segambar dengan gambar anaknya yang bernama adalah Yesus Kristus. Serta kelakuannya. Serta kelakuannya. Amin. Terus Dan telah mengenakan manusia baru yang telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. menurut gambar haliknya, yaitu menurut gambaran Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup. Jadi saudara dan saya, hari ini saya mau bilang bahwa saudara dan saya harus menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya Yesus Kristus, yaitu Roma 8 ayat yang ke-29 dalam kehidupan kita. Itu harus ada di dalam hidup kita. Kenapa? Itu tuntutan dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen dituntut untuk menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya Yesus Kristus namanya. Anda tidak menjadi orang yang lain, tapi Anda harus menjadi Yesus dalam kehidupan. Efesus 4 ayat ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia Iya. dan menerima pengajaran dalam Dia Iya. menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Iya, terus. Yaitu bahwa kamu Iya. berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Iya. harus menanggalkan manusia lama Iya. yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, Benar, lalu supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiran. Jadi bukan hanya roh kita yang diperbarui, tapi apa? Mindset kita harus diperbarui.
Yang namanya mental ini ada di dalam pikiran kita, ada dalam kehidupan kita. Itu yang harus diperbarui. Kalau kita punya mental hari ini atau punya pikiran yang selalu menerus bahwa kehidupan saya yang dulu, akhirnya kau tidak bisa bebas. Meskipun kau dibebaskan dalam Yesus, tapi kau akan ingat terus yang lalu. No, yang lalu sudah berlalu. Firman Tuhan bilang, sekarang ada sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Kerjakan itu semua dalam kehidupan kita. Amin. Lanjutkan lagi. Dan mengenakan manusia baru. Jadi manusia yang baru itu dikenakan. Kapan dikenakan? Pada waktu Yesus masuk dalam kehidupanmu. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Hidupnya Yesus hidup di dalam hidupmu. Berarti saudara dan saya cuma dipinjam casingnya doang. Casingnya adalah kita. Punya nama semuanya. Ada saya, Kak Hendra, dan lain-lain. Ya kan? Itu casingnya. Tapi hidupnya, hidup Kristus. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, Ya terus. di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lanjut, ya. Karena itu buanglah dusta. Ya buanglah dusta, bayangin. Firman Tuhan kagak bilang bahwa perbaiki dusta itu. Jangan bohong lagi, perbaiki. No, firman Tuhan bilang dustanya, bohongnya harus dibuang. Tidak boleh ada, tidak boleh keluar di dalam mulutmu. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan berkatalah benar seorang akan yang lain, lalu. Karena kita adalah sesama anggota. Ya terus, lanjut. Apabila kamu menjadi marah, Ya. janganlah kamu berbuat dosa. Firman Tuhan bilang kalau kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Terus, Janganlah matahari terbenam. jangan matahari terbenam. Bagaimana Pak? Iya, pada waktu engkau marah, engkau tahu harus sadar bahwa kau ampuni. Lanjut. Sebelum padam amarahmu. Yes. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan jangan memberikan celah, firman Tuhan bilang, kepada iblis, ruangan kepada iblis. Untuk apa? Untuk memporak-porandakan, untuk masuk dalam kehidupanmu. Lanjut. Orang yang mencuri, Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. janganlah ia mencuri lagi. Jadi kalau hari ini saudara dan saya sudah merdeka dalam Kristus, saudara yang biasanya dulunya suka mencuri, suka melakukan hal yang tidak baik, suka melakukan dosa, hari ini kau harus berubah. Jangan mencuri lagi, jangan melakukan dosa lagi, jangan kau penuh dengan kasih dalam kehidupanmu. Ini yang kau harus lakukan. Lanjut lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras Ya. dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, Ya. supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, lanjut. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada perkataan kotor. Kenapa? Karena perkataan kotor tadi firman Tuhan bilang sudah dibuang. Benar-benar dibuang atau belum? Kalau sudah dibuang berarti tidak boleh ada lagi perkataan kotor di dalam mulut kita. Kenapa? Karena mulut kita ada ciptaan Tuhan, dan Tuhan menciptakan mulut kita untuk memuji menyembah Tuhan dan dengan fungsi untuk bicara, bukan untuk maki orang, bukan untuk keluar kata-kata yang kasar. Kalau Tuhan punya tujuan untuk keluar kata-kata yang kasar, saya bilang Tuhan berkata jangan ciptakan mulut kita. Nyesel dia. Nyesel. Mengapa? Karena mulut diciptakan untuk makan fungsinya. Yang paling agung lagi mulut diciptakan sama Tuhan. Untuk apa? Praise and worship. Memuji menyembah Tuhan. Kalau sampai Tuhan bilang bahwa, loh, ini yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik semuanya, menghujat, memfitnah semuanya. Tuhan bilang, aku nyesel hari ini untuk ciptakan mulut buat kamu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Iya, perkataan yang baik untuk membangun. Makanya, saudara, pergunakan mulut kita untuk membangun orang, bukan untuk maki-maki orang. Kenapa? Karena kita tidak diciptakan untuk menjadi pemaki. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, lalu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah Ya, yang terus. telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, terus. Segala kepahitan, Ya. kegeraman, Ya. kemarahan, Ya. pertikaian, Ya. dan fitnah Ya. hendaklah dibuang dari antara kamu. Hendaklah dibuang, bukan diperbaiki, bukan didoa puasain, bukan didoain. Pak Pendeta tolong Pak, kenapa? Ya kan saya punya fitnah, gerap, mulut kotor dan lain-lain Pak. Bapak Pendeta doain, goblok juga nih pendeta. Harusnya bagaimana? Bapak harus bertobat Pak. Ibu harus bertobat Bu. Bilang sama dia, engkau harus bertobat, bukan dengan doa. Oh selesai semuanya, oh enggak. Karena ada kata goblok di konten kan saya. Padahal karena dia jelas banget bahasa aslinya pada waktu Paulus bilang, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Itu sebenarnya bahasa aslinya itu adalah goblok banget. Gobloknya keterlaluan sampai Tuhan nyesel untuk menciptakan kegoblokan itu. Demikian pula segala kejahatan. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, Ya. penuh kasih mesra, Ya. dan saling mengampuni. Iya, Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. iya. Amin, puji nama Tuhan. Nah, kita balik lagi ke dalam Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu, Ya. matilah Raja Mesir. Di Raja Mesir lalu Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, masih mengeluh karena perbudakan. dan mereka berseru-seru, Ya. sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Pada Allah. waktu ada masalah, pada waktu ada problem, baru berseru kepada Tuhan. Baru cari Tuhan. Dan banyak orang Kristen hari ini punya masalah, punya problem, dia ingat sama Tuhan. Tapi kalau punya berkat, punya anugerah, dia tidak ingat sama Tuhan. Sama gereja juga dia lupakan semuanya. Tapi kalau dia lagi butuh, waduh saudara luar biasa. Jangankan ibadah jam 10, jam 5 pagi udah nongkrong dia. Tapi kalau dia benar-benar tidak butuh Tuhan, jangankan dia nongkrong,
Dia pasti online. Iya. Kenapa? Nggak butuh Tuhan dia. Ada banyak orang tidak butuh Tuhan, tapi ngakunya orang Kristen, pura-pura dia butuh Tuhan. Ayat ke-24. Allah mendengar mereka mengerang. Allah mendengar mereka mengeram. Bayangin, ya kan? Ini orang sudah punya hal yang tidak baik, tapi firman Tuhan bilang Allah mendengar. Bayangin, sejahat-jahatnya kita, ya, separah-parah dalam kehidupan kita, firman Tuhan bilang Allah mendengar. Dia dengar keluhan kita loh. Padahal kita cuma bilang bahwa lagi ada masalah ke gereja. Padahal kita punya niat yang tidak baik, kejahatan dalam hidup kita, karena kita punya kepentingan. Tapi Allah luar biasa mendengar. Masih didengar sama Allah. Tuhan itu luar biasa dalam kita. Kita bisa tinggalkan dia, tapi dia tidak bisa tinggalkan. Terus Lalu dia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham. lalu ia mengingat perjanjiannya kepada Abraham. Ada orang Israel mengerang karena perbudakan, karena ada masalah, karena ada problem. Allah mendengar. Dia mendengar dan dia melakukan. Itu karena apa? Diri dia sendiri? No. Dia ingat perjanjian. Dari apa? Dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia tidak menolong si orang Israelnya, tapi dia menolong karena dia melihat ada perjanjian aku dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku tolong dia. Dia bilang, Tuhan saya Tuhan, saya minta tolong Tuhan. Tuhan bilang, aku tolong kamu, tapi bukan karena aku mau tolong kamu, tapi karena aku melihat ibumu, bapakmu ada perjanjian dengan aku. Dia connect dengan aku, dia mengasihi aku tolong kamu. Jadi hari ini jangan still yakin bahwa Pak, karena kebaikan saya Pak, Tuhan tolong saya. Tidak. Ada apa? Ada orang tuamu. Kebaikan dari orang tuamu itu yang Tuhan lihat. Dan Tuhan menolong saudara karena kebaikan daripada orang tuamu. Jadi jangan kita sombong, Pak saya selalu ditolong sama Tuhan. Dengan baik-baik, kau ditolong sama Tuhan karena orang tuamu. Saya mau bilang, berbuat baik terus. Roma 8 ayat ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Berarti kita yang mewarisi. Kita adalah anak Allah, berarti kita adalah punya ahli waris di dalam kerajaan sorga. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, Ya. yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, Ya. yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, siapa anak Allah? Anak Allah adalah saudara dan saya yang sudah dimerdekakan, bukan pura-pura merdeka, tapi benar-benar sungguh-sungguh merdeka. Orang yang sungguh-sungguh merdeka, firman Tuhan bilang dia adalah ahli waris. Ahli waris dalam kerajaan Allah yang akan mewarisi seluruh kekayaan di dalam kerajaan sorga. Itu adalah saudara dan saya. Yang apa ya yang pertama, ayat yang kedua? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah dimerdekakan, tidak dijajah lagi. Jadi tidak ada penghukuman lagi. Ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Roh yang memberikan hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan juga hukum maut. Berarti saudara dan saya sudah menjadi milik Kristus, tidak ada lagi penghakiman, dan kita sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Maka itu kalau kita sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus, kehidupan kita harus lebih benar, lebih baik lagi. Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia Ya. dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Ya, engkau telah sembuh, ya. jangan berbuat dosa lagi. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Engkau telah sembuh. Berarti ada saudara penyakit-penyakit yang karena dosa. Tapi ada penyakit yang karena kesalahan diri sendiri. Tapi ada penyakit karena dosa. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Hari ini kita mau belajar bahwa jangan berbuat dosa lagi. Ya kan, kamu sudah sembuh, udah dibebaskan, udah dimerdekakan. Pesan Tuhan cuma satu, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Ini dosanya dosa apa? Saya mau bilang, ya, semua dosa dilakukan, dikerjakan di luar tubuh. Tapi ada dosa yang mengikat di dalam setiap kehidupan kita, dan itu adanya di dalam tubuh. Apa itu? Dosa seksual. Ya, dalam sebuah conference di 2017 atau 2012 saya lupa, seorang yang bernama Eddie Leo, itu luar biasa. Saya anjungin jempol Eddie Leo, top penantua yang hebat, yang luar biasa dari Abalov. Ya, 2017 kalau saya salah. Dia datang ke sebuah conference, dia bilang, tolong doakan saya. Saya ada kebiasaan buruk yang belum bisa saya hilangkan. Saudara harus doakan saya. Semua orang bingung. Kenapa? Ini pemimpin gereja sel Indonesia terbesar. Saya masih ada ketarikan. Apa itu? Saya masih sering nonton film porno. Benar ini? Dia ngomong di conference semua. Di situ kita doakan. Dan saya akan jempol. Hebat. Kenapa? Karena dosa seksual ada dosa yang ditutupi. Kapan Pak? Dari dia lahir sampai dia mati. Dan orang bilang bahwa orang biasa manusia ikan, lain-lain semuanya, sekarang dia kudus. Saya nggak tahu lah. Tidak kudusnya saya tahu. Kenapa? Karena itu selalu ditutupin. Kenapa? Tabu, takut, ya kan? Dan tapi itu mengganggu dalam pikiran dia.
seorang penatua yang hebat, yang luar biasa. Dia berdiri dalam konferensi itu. Ribuan orang. Dalam 3.000 orang itu. Bukan berdoa buat diri doang. Tapi ada kurang lebih sekitar setengah bagi dari 3.000 orang itu. Datang ke depan untuk apa? Didoakan juga, ternyata sama. Jangan engkau berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Dengar baik-baik. Yang namanya dosa, itu akan mengikat. Dan dosa itu kayak virus. Dosa yang pertama akan menghasilkan dosa yang kedua. Dosa yang kedua akan menghasilkan dosa yang ketiga. Dan dalam dia dosa kedua, ketiga, dia gandakan lagi. Sehingga akan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, dia tuh piramid matrix. Kalau Anda pernah belajar piramid matrix, ya kan? Dia akan muncul, tadi cuma satu, berakhir banyak sebenarnya, MLM lah. Lewat cuma satu orang, bisa ribuan. Dosa menjalar seperti itu. Maka itu firman Tuhan bilang, dosa harus di stop, harus dihentikan. Dan hari ini berjalan dalam Kristus Yesus, dalam hidup kita. Amin. Kejadian 39, ayat yang ke-6 dulu nih. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya, ini tentang Yusuf ya. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Iya, jadi Yusuf itu jadi budak. Di mana di rumah yang namanya adalah Potifar. Lalu lanjut. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Iya, terus. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Iya. Lalu katanya, Ya. marilah tidur dengan aku. Marilah tidur dengan aku, kata istri dari Potifar. Lalu. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, Ya, terus. dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Betul, lalu. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasa daripadaku. Betul. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, Ya. sebab engkau istrinya. Ya, lalu. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Iya, berbuat dosa kepada Allah, bukan kepada si Potifar, bukan. Tapi dia ingat sama Allah bahwa hati-hati, bahwa saya ini bisa berbuat dosa kepada Allah. Lalu. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Ya. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, dari hari ke hari, berarti pencobaan itu datangnya dari hari ke hari. Hari ini berbeda, hari itu berbeda, dari hari yang ketiga beda, semuanya beda-beda. Tapi pencobaannya adalah pencobaan yang sama, dengan metode, dengan cara yang berbeda-beda. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Ya, terus. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ya, tidak ada di rumah, rumahnya kosong. Yes, terus. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, Ya, marilah tidur dengan aku. marilah tidur dengan aku. Terus. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu, lalu apa? dan lari keluar. Dan lari keluar. Tidak ada bilang lalu Yusuf berdoa. Nggak ada bilang lalu Yusuf menyembah Tuhan. Lalu Yusuf tengking. Orang Kristen beda. Kalau ada yang seperti begini, darah Yesus. Dia tengking. Dia doa, Tuhan ini ada perempuan Tuhan. Saya nggak mau melakukan dosa Tuhan, tapi ada kali saya terus Tuhan, tolong saya Tuhan. Yusuf nggak. Yusuf nggak doa. Yusuf nggak baca firman. Yusuf nggak worship. Yusuf nggak tengking. Tapi Yusuf langsung apa? Keluar. Exit di kamar. Yohanes 8 ayat ke-11. Jawabnya tidak ada Tuhan. Dia tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku Ya. pun tidak menghukum engkau. Ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari Jangan sekarang. berbuat dosa lagi. Firman Tuhan bilang bahwa setiap kali kita melakukan dosa, firman Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Dan habis itu apa? Mulai dari Mulai sekarang. dari saat ini. Mulai dari saat engkau dengar firman. Tuhan bilang. Mulainya kapan Pak? Mulai saat ini. Saat engkau dengar firman, kalau engkau tidak tuli, katanya firman Tuhan, hendaklah dia mendengar dan jangan berbuat dosa lagi. Saat ini juga, pada waktu engkau dengar firman. Pak, yang lalu bagaimana Pak? Yang lalu sudah berlalu. Biarkan aja, nggak apa-apa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya Ya. dan jangan berbuat dosa lagi. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan apa? Berbuat dosa lagi. Orang bisa tidak berbuat dosa lagi, dia harus punya kesadaran. Kalau dia kagak sadar nggak bisa. Dan yang menyadarkan itu bukan khotbah saya. Yang menyadarkan adalah Roh Kudus. Kalau dia tidak bisa. Amin. Harus disadarkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Keluaran 2 ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu Ya. dan Allah memperhatikan mereka. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Amsal 15 ayat yang ketiga. Berarti Allah tuh tetap melihat dalam hidup kita. Dia tetap kontrol dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, dia tahu semuanya. Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, Mata Tuhan ada di dalam segala tempat. Ngapain itu? mengawasi orang jahat dan orang Mengawasi baik. orang jahat dan juga orang baik. Jadi mata Tuhan ada di dalam segala tempat, mengawasi orang yang jahat maupun orang yang baik. Berarti saudara-saudara saya, kehidupanmu diawasi. Engkau bilang bahwa Pak, nggak ada yang tahu Pak. No, Tuhanmu tahu. Karena dia hidup. Pendetamu tidak tahu. Gembalamu tidak tahu. Dan saudaramu tidak tahu. Papa mamamu tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Ini tentang hidup kita. Maka itu jangan hati-hati. Karena mata Tuhan ada di dalam segala tempat, mengawasi. Orang yang baik diawasi, orang yang jahat juga diawasi juga. Ayat 6 ayat 10. Ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, Ya. marilah kita berbuat baik kepada semua orang, Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. tetapi Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. saya mau
bilang bahwa tetap harus berbuat baik. Karena perbuatan baik ini ternyata bukan hanya untuk di bumi, tapi juga untuk di surga. Karena di surga perbuatan baik kita ini akan diperhitungkan sama Tuhan. Ya banyak orang-orang Kristen bilang bahwa di surga kita tidak butuh berbuat baik. Tidak. Di surga ada jiwa. Lucifer karena jiwa ada jahat dalam hidupnya dia. Akhirnya dia memberontak dan Tuhan tendang dia. Saya mau bilang, di surga ada pintu exit untuk neraka. Maka itu, perbuatan baik harus dimulai dari saat ini. Kenapa? Karena sampai di surga, nanti akan ada perbuatan-perbuatan baik kita yang diperhitungkan sama Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Hati-hati, banyak orang Kristen lupa berbuat baik, ya kan? Maka itu firman Tuhan bilang, jangan lupa berbuat baik itu, ya kan? Dan jangan sok-sok lupa, ya kan? Kita sebenarnya tahu kok. Kita berbuat baik atau tidak, kita itu tahu. Tapi seringkali kita melupakan dan dilupakan. Dan memberi bantuan. Ya. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Yes, jadi perbuatan baik kita berkenan di hadapan Allah. Ya, Yakobus 2 ayat yang ke-8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Yes, jadi ada hukum utama yang ada dalam kitab suci. Apa itu hukumnya pertamanya? Kasihilah sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri terus. Kamu berbuat baik. Kamu berbuat baik. Jadi perbuatan baik yang Tuhan mau dalam kehidupanmu adalah mengasihi. Tidak ada lagi yang lain. Orang Kristen disebut orang Kristen karena dia punya kasih, berbeda kasihnya dengan orang lain. Perbuatan baik yang Tuhan mau ternyata, saudara, bukan Anda ngepel gereja, bukan Anda beres-beres nih mikrofon dan lain-lain. No. Perbuatan baik itu bukan juga memberikan persembahan atau apa. No. Ketika ada kasih, getar nih hatinya Yesus nih. Sorga getar, sorga goncang. Kenapa? Karena dia punya aku. Dalam hidupnya ada aku. Orang Kristen hidup Yesus, hidup dan hidupnya dia. Apa yang hidupkan? Kasih. Yang membedakan orang Kristen dengan orang dunia adalah kasihnya, kesabarannya, kelembutannya, buah roh harus ada dalam kehidupan mereka. Kasihnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemericing. Percuma kalau kita tidak punya kasih. Ayat kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Berarti apa? Kasih mengatasi semuanya. Ya kan, omong kosong. Kalau orang bilang bahwa saya mengasihi tapi dia membenci saudaranya, dia bisa bilang bahwa saya bisa memindahkan gunung, saya punya karunia ini, karunia itu. Kalau ngomong kosong semuanya. Yang terpenting adalah satu, orang Kristen dilihat dari kasihnya, orang percaya dilihat dari kasihnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan semuanya, kasih persembahan, kasih persepuluhan semua, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, menyerahkan tubuhnya untuk dibakar semuanya. Dia mau bela gereja, dia mau bela Yesus. Lanjut. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tapi kalau aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tuhan bilang omong kosong. Lanjut. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu. Tidak cemburu. Dia tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Tidak sombong juga. Lalu. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah. Tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Kasih akan nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Akan berhenti semuanya. Nubuatan, bahasa roh, karunia, kehebatan, khotbah luar biasa akan lenyap semuanya. Lanjut. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap. Kepintaranmu, gelarmu semua akan lenyap semuanya. Habis semuanya. Lanjut. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Karena pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat itu tidak sempurna semuanya. Jadi ada orang yang bernubuat apapun juga terhadap saudara. Saya mau bilang bahwa itu nubuatan yang tidak sempurna, punya cacatnya. Lanjut. Tetapi jika yang sempurna tiba, yaitu kasih, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang tidak sempurna itu akan lenyap semuanya. Lanjut. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Iya, terus. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, betul, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Oke, yang 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Betul. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13 yang terakhir, hebat. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dan yang paling sangat besar, yang paling sangat mulia, yang paling sangat agung, kudus. Di antaranya ialah kasih. Tidak ada yang lain hari ini. Kasih. Ketika engkau mengasihi, engkau sudah berbuat baik.
dan perbuatan baikmu dinilai sama Tuhan. Engkau mau benar-benar merdeka dalam kehidupanmu? Jawabannya cuma satu, hidup dalam kasih. Engkau benar-benar merdeka dan Amin. merdeka dalam Yesus Kristus.